Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, entah di kosan, atau di pondok, atau di rumah, senantiasa sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi, di sini kami melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu bab 6. Kami dari kelompok 6, materinya tentang penyuluhan gizi yang beranggotakan Rohmatul Maulidah dan saya Lu'lu Hanifatus Sholihah. Di sini kami berusaha sedikit menjelaskan tentang materi penyuluhan gizi. Teman-teman bisa sambil membuka bukunya kalau ada yang bawa buku di halaman 52 dan bisa juga simak slide PPT yang sudah kami share ya. Di slide yang pertama itu teman-teman akan menemukan tentang pengertian penyuluhan gizi. Ya, penyuluhan gizi itu adalah salah satu program gizi pada khususnya dan program kesehatan pada umumnya. Jadi penyuluhan itu kan gak hanya di gizi ya, banyak penyuluhan itu. Jadi karena kita program studinya gizi, makanya kita lebih terfokus pada penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi itu tidak dapat berdiri sendiri dengan program kesehatan lainnya. Yang dimaksudkan di sini kan ilmu kesehatan itu banyak, nggak cuma gizi, dan gizi itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada ilmu lain yang masuk, kayak ada kesehatan masyarakat, ada epidemiologi gitu. Jadi kan saling melengkapi. Terus yang di slide kedua itu ada dasar-dasar pemikiran. Dasar-dasar kenapa sih kita harus melakukan penyuluhan gizi? Karena di buku ini tuh banyak halaman, jadi kita ini udah berusaha seringkas mungkin ya menuangkan ke dalam PPT itu cuma poin-poinnya. Yang pertama itu ada penyuluhan gizi merupakan bagian integral dari program gizi dan kesehatan. Kegiatan penyuluhan gizi itu diawali dengan perencanaan dari penyuluhan tersebut. Terus yang kedua, perencanaan penyuluhan merupakan kegiatan tim karena melibatkan banyak pihak. Jadi nggak mungkin dong kalau kita penyuluhan itu kita ngadain individu, ya itu lebih berat dan itu nggak mungkin dilakukan sih, karena kita itu makhluk sosialis, kita harus melibatkan banyak orang dalam kegiatan penyuluhan. Kecuali konseling ya, itu baru bisa individu. Terus yang ketiga itu ada perencanaan penyuluhan gizi harus didasarkan pada pengetahuan cukup tentang yang pertama itu ada masalah gizi yang akan ditanggulangi. Jadi kita harus tahu masalah gizi apa sih yang akan kita tanggulangi, jadi nggak terpecah ke dalam banyak masalah gizi. Kita harus fokus masalah gizi apa yang harus ditanggulangi, entah itu stunting atau gizi buruk. Terus yang kedua, program gizi yang akan ditunjang. Jadi dari masalah gizi tersebut kita akan berusaha merencanakan program gizi apa nih yang bisa kita lakukan buat menanggulangi masalah gizi itu. Terus yang ketiga, daerah yang membutuhkan penyuluhan gizi. Daerah mana yang rawan akan ini, misalnya daerah A atau daerah B gitu. Kita bisa menyesuaikan atau bisa mencari info-info terkait itu. Terus yang keempat itu ada sasaran penyuluhan gizi. Kita juga harus menentukan sasarannya, entah itu anak-anak, atau ibu-ibu, atau bapak-bapak, atau orang dewasa, atau siapapun, kita itu harus menentukan sasaran penyuluhan gizi. Terus yang selanjutnya itu ada sarana dan prasarana yang diperlukan. Kita juga harus melis apa aja sih sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyuluhan gizi nantinya. Terus yang selanjutnya itu ada cara membuat perencanaan penyuluhan gizi yang baik. Terus yang ke-7 itu ada dasar-dasar penyuluhan gizi. Dan yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi ini maksudnya setelah kita melakukan penyuluhan gizi, kita harus melaksanakan penilaian. Penilaian itu meliputi unsur individu, materi yang akan dinilai, waktu pelaksanaan penilaian, instrumen penilaian, standar, dan lain-lain. Ya, lanjut ke slide selanjutnya, itu ada prakondisi perencanaan penyuluhan gizi. Yang artinya itu sebelum merencanakan penyuluhan gizi, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperoleh atau menghasilkan perencanaan penyuluhan gizi yang baik.
Yang pertama itu ada 9 poin ya teman-teman. 7 poin. 7 poin teman-teman bisa lihat di slide. Yang pertama itu ada persepsi dan pengertian yang sama antara pimpinan program dan pelaksana program terhadap penyuluhan gizi. Yang kedua ada dukungan positif dari pimpinan program dan tokoh masyarakat. Ya dong, harus ada dukungan positif. Masa kita mau ngadain penyuluhan tapi ditolak dari daerah tersebut, kan ya nggak bisa dilakukan penyuluhan di daerah itu. Terus yang selanjutnya ada penyediaan anggaran yang cukup. Nah, ini paling penting, budget. Terus yang keempat, penyediaan alat bantu atau media penyuluh gizi. Terus yang kelima itu ada penyediaan tenaga penyuluh gizi yang sudah terlatih. Terus yang keenam ada unit-unit penyuluhan gizi yang berfungsi dengan baik. Yang terakhir ada persiapan sasaran penyuluhan gizi. Yang selanjutnya syarat-syarat langkah-langkah perencanaan gizi. Langkah-langkah perencanaan gizi. Yang pertama itu ada mengenal, di sini ada 9 poin ya. Yang pertama ada mengenal masalah, masyarakat, dan wilayah. Yang kedua ada menentukan prioritas gizi. Yang ketiga menentukan tujuan. Yang keempat menentukan sasaran. Yang kelima menentukan materi. Dan yang keenam menentukan metode. Dan yang ketujuh menentukan media yang akan digunakan. Kedelapan menentukan rencana evaluasi. Yang kesembilan membuat rencana jadwal pelaksanaan. Ya, di slide-slide berikutnya itu akan menjelaskan lebih detail gimana sih langkah-langkah untuk merencanakan penyuluhan gizi yang baik itu. Langkah yang pertama itu ada merencanakan masalah, mengenal masalah, masyarakat, dan wilayah. Jadi kita harus paham 3 poin. Yang pertama itu masalah, masyarakat, wilayah. Masalah itu masalah gizi apa yang dapat diperoleh. Misalnya kita mendapat masalah gizi itu dari data sekunder seperti yang udah dijelaskan pada pertemuan bersama Budipta. Itu kalau nggak salah ada data-data primer dan data sekunder. Dan di sini data sekundernya seperti laporan dinas kesehatan, terus dapat juga dari data primer seperti wawancara kepada petugas kesehatan atau masyarakat. Terus yang kedua, masyarakat. Kita harus memahami karakteristik masyarakat yang kita harus kenal. Karakteristik yang akan diberi penyuluhan ialah penduduk yang rawan gizi. Jadi kita sebaiknya melakukan penyuluhan gizi itu di tempat di mana ada penduduk yang rawan gizi, yang meliputi keadaan ekonomi, sosial, budaya, pola komunikasi di masyarakat, sumber daya masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga itu kita harus mengenal wilayah. Pengenalan wilayah juga penting dilakukan, meliputi wilayah itu meliputi pedesaan, atau perkotaan, atau pegunungan, kondisi geografis dari wilayah tersebut. Kita harus paham. Terus yang kedua, menentukan prioritas masalah gizi. Jadi kan kita dari menggali informasi terkait dari wilayah tersebut ada masalah gizi apa sih. Misalnya kita dapat masalah gizi A, B, C, D, E. Kita itu harus prioritas nih, mana yang harus kita tanggulangi terlebih dahulu. Kayak di program di materi NCP itu kan kita udah punya banyak diagnosis tuh. Nah, kita harus menentukan mana masalah yang harus diprioritaskan. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan pertimbangan penentuan prioritas itu ada 6. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Semakin besar dampak dari masalah tersebut, maka prioritasnya itu semakin tinggi. Maksudnya kita lebih baik, ini dampaknya lebih besar, kita harus melakukan penyuluhan ini nih, misalnya gizi buruk gitu. Terus yang kedua, besarnya masalah atau prevalensi masalah tersebut di wilayah itu. Jadi kita lihat dari angka kejadian di wilayah itu tuh tinggi ternyata daripada masalah-masalah gizi yang lain. Kita bisa menentukan prioritas dari situ juga. Terus yang ketiga, sumber daya yang dimiliki. Sumber daya ini meliputi tenaga penyuluh, biaya yang tersedia, sarana atau prasarana yang dimiliki. Terus yang keempat, itu ada pertimbangan politis. Hal ini menyangkut nama baik negara, provinsi, dan kabupaten atau kota tempat masalah tersebut dijumpai.
Yang kelima ada teknologi yang dimiliki. Dalam merealisasikan program penyuluhan gizi itu ada nggak teknologi yang mendukung di dalam penyuluhan gizi nantinya. Terus yang keenam itu ada feasibilitas. Apakah masalah yang akan dipecahkan dapat dilaksanakan? Hal ini menyangkut pula kemungkinan tingkat keberhasilannya. Terus selanjutnya di langkah ketiga itu ada menentukan tujuan penyuluhan gizi. Menentukan tujuan penyuluhan gizi. Dalam menentukan tujuan penyuluhan gizi harus memenuhi syarat-syarat khusus. Contohnya, Departemen Kesehatan RI menyebutkan bahwa tujuan penyuluhan gizi itu harus jelas, realistis, dan dapat diukur. Terus kemarin kita juga sudah sempat jelaskan oleh Bu Dipta, di slide Bu Dipta itu ada tujuan penyuluhan gizi harus bersifat SMART. Ada kepanjangannya ya, specific, measurable, realistic, dan time bound. Maksudnya tuh apa? Spesifik itu kan lebih spesifik, measurable itu kalau nggak salah dapat terukur, realistik itu realistis, tujuannya realistis, dan time bound itu dibatasi oleh waktu. Tujuan penyuluhan gizi itu juga dapat dilihat oleh 3 sudut pandang. Kita harus mempunyai 3 sudut pandang dari tujuan penyuluhan gizi itu, dari jangka pendeknya, terus ke jangka menengah, terus ke jangka panjang. Contoh dari tujuan jangka panjang itu misalnya tercapainya status kesehatan masyarakat yang optimal. Kalau yang tujuan jangka menengah itu terciptanya perilaku yang sehat di bidang gizi. Sementara itu tujuan jangka pendeknya adalah terciptanya pengertian, sikap, dan norma yang positif di bidang gizi. Terus yang selanjutnya itu langkah keempat, menentukan sasaran penyuluhan gizi. Jadi kita harus menentukan siapa nih yang akan menjadi sasaran kita dalam penyuluhan gizi. Sasaran penyuluhan itu apa sih? Sasaran penyuluhan itu kelompok masyarakat yang rawan gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, penduduk berpenghasilan rendah, anak sekolah, anak remaja, ibu-ibu muda. Kan sekarang lagi tren tuh nikah muda, itu termasuk rawan gizi, dan masih banyak sebenarnya dan lain-lain. Sasaran penyuluhan itu juga bisa meliputi orang-orang yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan tokoh masyarakat. Seperti di slide-nya tuh ada contohnya ibu hamil, terus ini orang-orang yang berpenghasilan rendah dan lain-lain. Terus yang selanjutnya di langkah 5 itu ada menentukan materi penyuluhan gizi. Materi apa yang akan kita sampaikan dalam penyuluhan gizi itu nantinya. Jadi materi penyuluhan itu harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran dan tidak bertele-tele, tidak menggunakan istilah yang rumit, dan dapat dilaksanakan oleh sasaran sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi kita menyampaikan itu jangan pakai bahasa Inggris, yang pintar bahasa Inggris, pakai bahasa ilmiah gitu. Kita harus bisa menerjemahkan agar bisa dipahami dengan baik oleh sasaran. Seorang penyuluh juga harus menguasai materi yang akan disampaikan agar bisa tampil lebih percaya diri. Jadi percuma kalau misal kita udah punya materi yang bagus, materi yang kompleks, tapi kita sendiri nggak menguasai, kita masih tergantung pada misalnya PowerPoint, atau misalnya masih tergantung pada kertas atau buku. Seorang penyuluh yang baik itu biar percaya diri harus berusaha menguasai, memahami materi penyuluhan itu, supaya nantinya kalau ada yang bertanya dari sasaran itu, dari audiens, kita bisa menjawabnya dengan lebih leluasa. Terus yang selanjutnya itu langkah ke-6 itu ada menentukan metode penyuluhan gizi. Menentukan prinsip penggunaan metode ini adalah lebih dari satu metode atau bervariasi antara metode satu dengan metode lainnya. Kita harus menggunakan lebih dari satu metode karena setiap metode mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Penentuan metode itu ditentukan berdasarkan tujuan penyuluhan. Jadi di sini saya udah di slide PPT, saya sudah menampilkan beberapa contoh dari metodenya itu. Semoga cukup mewakili ya. Yang pertama itu ada metode ceramah. Jika tujuan penyuluhan itu mengubah pengetahuan dan pola pikir, maka kita
bisa menerapkan metode ceramah. Jadi penyuluh itu bisa ngomong di depan, berbicara di depan, menyampaikan materi di depan, dan audiens bisa duduk tenang di depan gitu, di depannya penyuluh. Terus yang kedua itu ada simulasi atau role play. Jika tujuan penyuluhan itu adalah mengubah sikap atau perilaku. Jadi ini contohnya ada simulasi bencana alam. Jadi kalau kayak kita ada bencana alam itu bisa melakukan apa yang sudah pernah diajarkan dalam simulasi tersebut. Jadi kita nanti akan dilatih bagaimana kalau misalnya tiba-tiba menghadapi bencana alam, misalnya gempa bumi atau banjir atau apa gitu mungkin. Terus yang ketiga itu ada demonstrasi. Nah, di sini saya memberikan contoh, menampilkan contoh demonstrasi masak. Itu penyuluhan melakukan metode demonstrasi itu jika tujuan penyuluhan itu mengubah keterampilan seseorang. Jadi dengan adanya demonstrasi itu kita bisa menyalurkan ilmu atau keterampilan kita ke audiens atau ke sasaran. Jadi nanti sasaran kita itu bisa tahu, oh memasak ini tuh caranya kayak gini. Apa nanti demonstrasi yang lain, misal demonstrasi membuat pupuk gitu misalnya nanti kita bisa juga misalnya melakukan demonstrasi membuat makanan-makanan yang bergizi untuk balita gitu. Terus selanjutnya di langkah ketujuh itu menentukan media penyuluhan gizi. Nah, media itu penting ya, soalnya kita menggunakan media itu untuk menarik perhatian dari pendengar, dari sasaran kita, audiens. Media adalah alat, bahan, atau apapun yang digunakan sebagai media untuk pesan-pesan yang disampaikan dengan maksud untuk memperjelas pesan. Syarat media antara lain, yaitu menarik, disesuaikan sasaran penyuluhan, sesuai dengan pesan-pesan yang akan disampaikan, mudah ditangkap, sopan, singkat, dan jelas. Jadi ini di slide PPT saya mengambil contoh, ini ada flip card, tapi flip cardnya tuh yang model besar ya. Itu ada tiang penyangganya juga, sama ada booklet. Jadi seperti yang sudah dicontohkan juga dalam beberapa mata kuliah dulu, kita bisa mengambil contohnya flip card, pop up, terus leaflet gitu-gitu kan, itu salah satu media untuk penyuluhan gizi. Nanti kita bisa sekreatif mungkin untuk mengambil media apa yang akan kita gunakan untuk penyuluhan gizi kita, disesuaikan. Terus lanjut ya teman-teman, jangan bosan. Langkah yang ke-8 itu ada membuat rencana penilaian atau evaluasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan evaluasi. Yang pertama, apakah dalam tujuan itu sudah dinyatakan dengan jelas kapan akan dievaluasi, di mana akan dievaluasi, dan siapa kelompok sasaran yang akan dievaluasi. Misalnya kita kelompok sasarannya ibu hamil, nah berarti ibu hamil itu yang akan dievaluasi. Terus yang kedua, apakah sudah mencantumkan indikator evaluasi, bagaimana kriteria penyuluhan itu dikatakan berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil. Misalnya kalau yang kurang berhasil itu misalnya audiensnya itu setengah dari setengah acara itu audiensnya udah mulai kabur gitu kan, itu mungkin kurang berhasil ya. Berarti kan penyuluhnya itu kurang menarik dalam menyampaikan materi atau terlalu monoton gitu. Terus yang ketiga ada jenis kegiatan yang akan dievaluasi. Yang keempat, metode dan instrumen yang akan digunakan untuk evaluasi. Yang kelima, siapa petugas yang akan mengevaluasi dan bagaimana persiapan petugas tersebut. Terus yang keenam, ada sarana dan prasarana yang digunakan dalam evaluasi. Yang ketujuh, bagaimana rencana umpan balik hasil evaluasi penyuluhan gizi tersebut. Terus selanjutnya, langkah terakhir itu ada membuat rencana jadwal pelaksanaan. Di sini saya menampilkan tabel, itu di buku juga ada halaman 59. Jadwal penyuluhan gizi itu secara keseluruhan perlu dibuat untuk memudahkan pelaksanaan. Jadi kita udah ada rundown, bahasanya kalau anak-anak mahasiswa nyebut, meliputi siapa yang akan bertugas
di mana penyuluhan itu dilaksanakan, kapan, apa materinya, metode yang digunakan, alat peraga apa saja yang dibutuhkan, dan siapa penanggung jawab kegiatan. Contohnya di sini, ini ada di tabel 6.1, kurang lebih tuh tercantum di slide PPT ya. Itu yang pertama ada tabel nomor, terus kegiatannya tuh apa aja, ada rapat, pertemuan, perizinan, pelaksanaan penyuluhan, dan lain-lain. Terus waktunya tuh tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun. Terus ini hanya sekedar contoh ya yang di PPT. Terus yang selanjutnya ada keterangan. Keterangannya tuh misalnya dilaksanakan pagi hari atau kapan atau sore hari di mana gitu. Bisa seperti itu. Untuk slide selanjutnya dan sampai selesai akan dilanjutkan oleh teman saya Rahmatul Maulida. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar nih? Setelah kuliah daring lebih dari 2 minggu di rumah, semoga kalian gak bosen ya, dan tetap kuat dan semangat. Oke, selanjutnya langsung aja. Saya akan menjelaskan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Lulu tadi. Oke, baik. Di sini ada pelaksanaan penyuluhan. Nah, dalam pelaksanaan penyuluhan itu sebaiknya bisa lebih efektif dan efisien dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, seorang penyuluh itu harus profesional dan juga harus mempunyai bekal ilmu gizi sesuai dengan materi yang akan disampaikan nanti. Selain itu, sebagai penyuluh itu harus mempunyai nuansa seni dalam praktik penyuluhan, seperti kita menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan penyuluhan agar sasaran kita itu tidak merasa bosan, seperti itu. Nah, di sini ada 7 keterampilan dasar yang harus diperhatikan oleh seorang penyuluh. Tuh, yang pertama itu ada keterampilan membuka penyuluhan. Nah, dalam keterampilan membuka penyuluhan itu ada beberapa strategi dalam membuka penyuluhan. Yang pertama itu menarik perhatian. Nah, menarik perhatian di sini itu kita bisa dengan berpenampilan yang rapi, sopan, dan menyajikan materi yang menarik, serta membawa alat peraga yang menarik juga. Dan juga dalam penyampaian materi kita itu harus menggunakan intonasi suara yang tepat. Nah, selanjutnya ada menimbulkan motivasi. Nah, strategi ini tuh bisa dilakukan dengan cara menyampaikan bahwa materi yang akan disampaikan itu sangat penting diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Terus membuat kaitan. Nah, membuat kaitan itu dapat dilakukan seperti ini. Contohnya, seorang penyuluh itu kan harus memiliki 7 keterampilan dasar. Jikalau tidak memiliki ketujuh keterampilan dasar ini, maka akan menimbulkan permasalahan yang serius seperti itu. Terus selanjutnya itu ada menetapkan acuan. Nah, menetapkan acuan itu seperti menyampaikan materi apa aja yang akan disajikan dan bagaimana sistematikanya. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan menjelaskan. Nah, strategi menjelaskan dengan baik itu yang pertama ada merencanakan penjelasan materi sesuai dengan sasaran penyuluhan. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sistematika penjelasan dan materi yang akan dijelaskan sesuai atau tidak dengan sasaran pelaksanaan penyuluhan. Oke, yang kedua ada penyajian penjelasan. Nah, di sini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam
menyajikan penjelasan. Yang pertama itu penjelasan tuh harus singkat dan jelas, dan dihindari penjelasan yang terlalu bertele-tele sehingga membuat sasaran itu bingung dengan apa yang kita sampaikan. Terus yang kedua, penggunaan contoh. Nah, penggunaan contoh ini sangat membantu dalam pemahaman sasaran. Jadi sasaran itu akan jauh lebih paham jika kita menggunakan contoh-contoh dalam menjelaskannya. Yang ketiga ada penekanan. Nah, penekanan di sini digunakan untuk bagian yang dirasa penting, dan penekanan itu bisa dilakukan dengan intonasi kita, terus dengan warna pada slide PPT dan sebagainya. Dan yang terakhir ada umpan balik. Nah, umpan balik di sini sangat penting karena kita karena ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah penjelasan yang kita sampaikan itu dimengerti oleh sasaran. Oke, dan selanjutnya itu ada keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama itu pertanyaan yang diberikan itu harus singkat dan jelas. Jadi hindari juga pertanyaan yang diberikan oleh sasaran itu bertele-tele sehingga sasaran itu merasa tidak paham apa sih pertanyaan ini gitu. Dan juga pertanyaan itu diberikan acuan. Nah, dengan acuan ini sasaran dapat menghubungkan pertanyaan ini dengan pertanyaan yang sebelumnya telah ada. Dan juga pertanyaan itu terpusat. Nah, pertanyaan terpusat ini artinya materi pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh penyuluh. Dan selanjutnya pertanyaannya itu digilir. Nah, jadi jangan terpusat pada satu orang aja, tapi juga yang sebelah kiri, sebelah kanan, belakang, tengah, depan itu diusahakan merata pertanyaannya. Terus memberi waktu cukup untuk berpikir. Nah, dalam memberi pertanyaan itu harus memberi waktu yang cukup untuk sasaran itu menata jawaban yang akan disampaikan nanti. Dan ada pemberi tuntunan. Nah, memberi tuntunan ini itu memudahkan sasaran memahami pertanyaan, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada keterampilan memberi penguatan. Nah, keterampilan memberi penguatan ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama itu ada penguatan verbal. Nah, penguatan verbal ini penguatan yang bisa diutarakan dengan menggunakan kata-kata seperti wah, hebat sekali. Seperti itu. Bagus, hebat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penguatan dengan mimik. Nah, penguatan dengan mimik ini apabila respon sasaran itu positif, penguatan dapat dilakukan dengan memberikan senyuman contohnya. Terus yang selanjutnya ada penguatan dengan sentuhan. Nah, penguatan dengan sentuhan ini dapat diberikan dengan menepukkan menepuk pundak seperti itu. Terus penguatan dengan kegiatan. Nah, apabila contohnya itu kayak kegiatan yang menyenangkan, diberikan apabila sasaran itu menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang telah diinstruksikan. Penyuluh itu bisa meminta sasaran untuk melakukan sesuatu yang menjadi bakat atau
kemampuan lah, contohnya kayak menyanyi seperti itu, agar penyuluhan itu tidak terasa membosankan. Terus yang selanjutnya ada penguatan dengan simbol atau benda. Nah, penguatan simbol atau benda ini banyak dilakukan oleh seseorang penyuluh. Nah, memberikan penguatan dengan benda ini bisa dengan memberikan suatu benda seperti gantungan kunci, stiker, atau lain sebagainya. Dan selanjutnya ada penguatan dengan cara mendekati. Nah, cara lain memberikan penguatan adalah dengan cara mendekati sasaran. Apabila penyuluh sesekali mendekati sasaran, itu memberikan penghargaan baginya. Sasaran seolah-olah itu diperhatikan oleh penyuluh, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada keterampilan mengelola penyuluhan. Nah, di sini ada dalam penerapannya itu pengelola penyuluhan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penyuluh. Di antaranya, yang pertama, seorang penyuluh memiliki sikap yang tanggap dan sensitif terhadap kondisi sasaran. Nah, apabila sasaran itu kelihatannya sudah lelah dan tidak fokus, itu kita harus melakukan modifikasi atau pola-pola interaksi seperti membuat lelucon atau games, terus dan lain sebagainya. Yang kedua ada memberikan petunjuk yang jelas. Nah, memberikan petunjuk yang jelas ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh. Nah, memberikan petunjuk yang jelas ini dapat dilakukan dengan sifat seperti kita itu memberikan penyuluhannya bersemangat, terus antusias, seperti itu. Terus memberikan perhatian. Seorang penyuluh itu tidak boleh memerhatikan hanya orang-orang tertentu. Jadi di seluruh ruangan itu kita harus memberi perhatian yang sama gitu, yang merata. Ya, yang selanjutnya itu ada keterampilan bervariasi. Keterampilan seorang penyuluh untuk menjaga suasana penyuluhan itu tetap menarik perhatian sasaran dan sasaran itu tidak merasa membosankan. Seperti yang pertama itu variasi menggunakan media. Nah, variasi menggunakan media ini contohnya seperti kita dalam menyampaikan penyuluhan itu menggunakan metode audio. Nah, semisal audio itu sudah seumpamanya sasaran itu merasa bosan. Nah, kita lanjutkan dengan media audio atau dengan visual atau dengan juga bisa audio visual, seperti itu. Terus selanjutnya ada variasi pola interaksi. Nah, variasi pola interaksi itu yang udah saya jelaskan tadi dengan menyampaikan lelucon seperti itu. Tetapi jika menyampaikan lelucon itu jangan sampai berlebihan. Nanti takutnya bisa keluar dari konteks atau bahkan menyinggung perasaan sasaran. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada variasi gaya menyuluh. Nah, variasi gaya menyuluh ini bisa dilakukan dengan kontak mata, dan penyuluh itu jangan terfokus pada satu sasaran aja. Jangan memperhatikan sasarannya hanya di depan, tapi
di belakang, di samping, kanan, kiri juga diperhatikan. Selain itu, dengan menggunakan intonasi suara yang jelas dan juga nadanya itu diperhatikan tinggi rendahnya seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada evaluasi penyuluhan. Nah, tadi kan udah jelasin 7 keterampilan dasar yang harus diperhatikan oleh penyuluh. Nah, di sini tuh evaluasi penyuluhan. Nah, menurut Menurut American People Health Association, menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu menilai seberapa sukses sih penyuluhan yang telah kita laksanakan. Nah, yang di sini ada jenis evaluasi. Nah, jenis evaluasi itu ada 5. Yang pertama ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi ini dilaksanakan pada tahap pengembangan program. Terus, kalau evaluasi proses itu dilakukan. Evaluasi proses memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program. Yang selanjutnya ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang memberikan pertanyaan efektif suatu program selama kurun waktu tertentu. Dan evaluasi ini tuh penting untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi dampak. Nah, evaluasi dampak ini suatu evaluasi yang menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, sasaran. Tujuan utama evaluasi ini tuh adalah menentukan perubahan yang telah terjadi pada sasaran dalam kurun waktu tertentu. Terus yang terakhir itu ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil itu suatu evaluasi yang menilai perubahan atau perbaikan indikator status kesehatan untuk kelompok tertentu. Contohnya, untuk menilai perbaikan dalam hal kelahiran, kematian, kesakitan, dan status kesehatan lainnya. Dan selanjutnya itu ada tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini yang pertama membantu perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengetahui sarana dan prasarana itu telah dimanfaatkan dengan baik atau belum. Terus, membantu menentukan strategi Nah, hal ini tuh mengandung maksud apakah cara-cara yang dilakukan selama penyuluhan ini tuh dapat diteruskan atau dimodifikasi dengan strategi yang lebih baru dan lebih efektif. Terus mendapat dukungan dari sponsor ini. Mohon maaf ini kurang ya. Mendapat dukungan dari sponsor. Nah, dukungan sponsor ini itu dapat dari pemerintah atau swasta atau lembaga swasembada masyarakat lain. Nah, selanjutnya ada siapa sih yang menilai evaluasi? Nah, di sini tuh ada 2.
pihak dalam dan pihak luar. Kalau pihak dalam itu pihak yang melaksanakan program. Nah, kalau pihak luar itu pihak dari luar program yang dievaluasi. Terus kapan sih waktu untuk evaluasi itu? Nah, waktu penilaian evaluasi itu ada 4. Nah, yang pertama ada penilaian rutin. Nah, penilaian rutin itu dilakukan oleh pengelola program dalam bentuk progress report. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sedini mungkin apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan atau bahkan menghambat perencanaan. Nah, selanjutnya ada penilaian berkala. Nah, penilaian berkala ini dilakukan pada setiap akhir tahap program. Jadinya itu waktu penilaian ini dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun seperti itu. Dan selanjutnya ada penilaian khusus. Nah, penilaian khusus ini dapat dilakukan kapan saja. Hal ini tergantung keperluan program dan dipandang perlu atau tidak oleh pengelola. Selanjutnya itu ada penilaian akhir. Nah, penilaian akhir ini adalah penilaian yang dilakukan pada akhir program. Maksud dari evaluasi ini adalah untuk melihat pencapaian tujuan dengan merencanakan perencanaan yang telah kita laksanakan. Terus apa yang dinilai itu apa aja? Yang pertama itu input, masukan atau proses, penilaian proses, penilaian output, outcome, dan impact. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk penilaian. Yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi. Nah, menentukan tujuan evaluasi ini adalah langkah awal dalam evaluasi. Terus yang kedua adalah menentukan bagian program yang akan dievaluasi. Yang ketiga ada menentukan data awal. Yang keempat ada mempelajari tujuan program. Yang kelima menentukan tolak ukur, indikator atau kriteria. Yang keenam ada penentuan cara menilai, alat penilaian dan sumber data, dan pengumpulan data selanjutnya, dan juga mengolah dan menyimpulkan data. Dan yang tidak kalah penting ini adalah umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik sangat penting dilakukan agar masyarakat itu mengetahui apakah program penyuluhan ini itu berhasil atau gagal. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas kuliah seperti biasanya lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.